Kenapa? Ya tadi untuk membuat, kalau istilah sekarang kan konten ya, konten baik ya, konten positif yang nanti akan menambah trust untuk lembaga ini, seperti itu. Kata kuncinya itu. Maka saya mengharapkan ini adalah kalian itu menjadi seorang humas ya. Seandainya bukan seorang humas, adalah berperan seperti seorang humas yang selalu mempunyai niat untuk membuat citra positif lembaga ini ya. Kalau kita sudah seperti itu, nanti tentunya karena seorang humas itu salah satu yang harus dimiliki adalah ya tadi bisa menulis, bisa memotret, bisa membuat video yang nanti kita sebarkan. Kalau tidak melalui media mainstream ya, media yang sudah dimiliki oleh media di luar, minimal adik-adik semuanya, ustadz-ustadzah semuanya memiliki media sosial yang dimiliki masing-masing. Dengan melalui media tersebut, kalau saya tuh sering menyebutkan, sebentar, nggak apa-apa. Iya, nanti dengarkan dulu. Oke. Nah, kan ada Ini ada semuanya. Mengapa sih kita harus belajar media? Ini kalau saya pernah mendapatkan dari mentor saya ya, itu media itu mempunyai kekuatan seperti ya mengubah cacing terlihat seperti naga ya. Artinya apa dari semuanya? Peristiwa kecil ketika dipublikasikan melalui media, banyak orang di luar sana yang mengetahui peristiwa yang ada atau yang kita sebarkan tersebut. Kalau sekarang istilahnya apa? Yang peristiwa kecil menjadi besar. Ayo, kira-kira apa? Viral. Nah, betul. Media itu seperti itu. Ya. Makanya dari semuanya, kalau besok ada kegiatan positif, viralkanlah ya, agar lembaga ini akan banyak diketahui oleh orang lain, banyak mendapat kepercayaan yang nantinya tentunya akan membesarkan lembaga ini, kan seperti itu. Kita tentu sangat berharap bahwa kita nanti bersama-sama mencoba, karena kalau ini saya sebenarnya kecenderungan ke ustadz-ustadz saja lah. Kalau adik-adik terlalu berat ya jurnalistik itu, tapi minimal para ustadz-ustadz nanti bisa mengarahkan ya. Besok adik-adik anak-anak ini berperan menjadi, katakanlah menjadi seorang reporter, kan seperti itu. Reporter ya tadi membuat informasi yang sekiranya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadikan edukasi untuk orang yang di luar sana. Karena saya tahu dari semuanya banyak kegiatanmu itu yang tidak dimiliki oleh orang di luar sana. Ya, ini karena memang ustadz-ustadzanya memang luar biasa ya, inovasinya luar biasa. Peristiwa kecil kadang-kadang karena itu sudah menjadi ya, katakanlah sesuatu yang lama, itu menjadi inovasi yang baru seperti egrang. Itu kan tidak semua lembaga menggunakan itu. Padahal adik-adik semuanya itu adalah egrang itu, kalau permainan saya ya itu permainan saja, kecil kan seperti itu. Sudah lupa, kemudian sekarang katakanlah ada modernisasi dan untuk disesuaikan ya, karena kalau tidak ada permainan yang menggunakan fisik, hari gini itu semuanya selalu bermain gadget ya, yang tidak mengenal waktu seperti itu. Nah dari semuanya, makanya kita belajar jurnalistik tujuannya adalah ini, membuat atau mengubah apa yang kita lakukan agar diketahui oleh orang di luar sana. Artinya peristiwa sebagus apapun ya, sebesar apapun, ketika tidak dipublikasikan, ya hanya orang-orang yang terlibat yang mengetahui peristiwa tersebut ya. Makanya di bawahnya itu naga terlihat seperti cacing.
Karena ini ya, saudara ini hari ini kan sangat luar biasa. Ini mencari momen yang bagus sebenarnya. Ini namanya pesantren Ramadan. Ini kan menjelang Ramadan. Itu media itu sangat suka ya. Sekecil apapun peristiwanya itu, berita-berita ini yang selalu dinanti oleh teman-teman media mainstream. Artinya ketika nanti misalnya ini kita beritakan, banyak media mainstream itu yang mau. Artinya minimal kan nanti akan terekam ya, membuat istilahnya sekarang itu membuat jejak digital kan gitu. Literasinya nantinya kan akan seperti itu ketemunya. Semakin nanti semakin banyak memberitakan kegiatan, pasti nanti googlingnya gampang banget. Dan orang yang di luar sana sebenarnya SD kita siapa? Oh pernah misalnya bermain di taman literasi, misalkan seperti itu. Yang dulu kebetulan diundang oleh pengelola taman literasi yang berada di Jalan Ahmad Yani, juga ikut memantau karena ada laporan dari Ustadz Udin ya. Kebetulan di foto bagus kan, gitu keren banget kan gitu loh. Ternyata fotonya udah bagus. Maka kedatangan saya sebenarnya di sini hanya silaturahmi. Kalau nanti malah katakanlah dianggap mengajar ini satu alat nanti. Kita seorang praktisi sebenarnya, bukan seorang akademisi. Kalau ngomong paling seletok rakaruan seperti itu. Ya, kakak semuanya, saudara, nanti kita setelah ini nanti langsung saya menyampaikan, ini nggak usah dihafalin. Saya hanya bercerita saja. Ada informasi, ada berita. Yang perlu dipahami nanti kalau teman-teman kalian suatu tentang jurnalistik, saya kira lebih lah secara keilmuan ya, tetapi secara praktek saya pede saja. Saya perlu pede, karena kalau nggak pede orang humas itu harus narsis. Kalau nggak narsis itu nggak eksis kan seperti itu. Saya hanya menyampaikan dari semuanya, ada istilah informasi, ada istilah berita. Kalau menurut saya saja, informasi itu semua orang bisa memberikan informasi. Kalau berita itu agak berbeda. Bedanya seperti apa? Yang namanya berita adalah informasi yang sudah terkonfirmasi. Artinya berita itu harus ada seorang narasumber, kan seperti itu. Bedanya di situ. Kalau berdasarkan teori-teori ini kan katanya saya suruh menjadi pemateri, kalau nggak ngisi, nggak membuat materi malah dikira bohongan kan seperti itu. Tapi kalau menurut teori banget malah nggak nyampe. Artinya seperti itu, nanti kita mencoba bersama-sama setelah ini. Karena tadi kita seorang humas yang harus bisa menulis berita, harus bisa membuat foto atau mengambil foto, dan juga bisa harus mengambil video. Jadi endingnya kita nanti adalah kita bersama-sama, outputnya kita harus membuat produk yang minimal nanti baik berkelompok maupun individu nanti membuat karya yang kita suguhkan untuk khalayak, yang mudah-mudahan nanti akan membantu atau meningkatkan trust ya, atau menyebarkan, mensiarkan tentang SD kita. Oke. Sekarang dari semuanya kita langsung mengarah ke penulisan, ya. Karena seorang humas tadi harus bisa menulis, maka kalau dalam kegiatan jurnalistik itu adalah tentunya adalah menulis berita. Ini kalau menulis berita, unsur-unsur ini, kalau ini apa namanya, nggak usah ditulis santai saja. Nanti Ustadz akan memberikan penjelasan. Ini kan tertinggal kan. Ini ya dari semuanya ya, unsur-unsur berita. Ini pasti yang sudah kelas 5 pernah sudah mulai kalau di yang SD umum itu sudah mulai dikenalkan. Tetapi untuk dipraktekkan belum. Termasuk yang sampai SMA pun kalau diceritakan unsur berita itu pasti dia sudah sangat tahu
bahwa yang namanya Iya, boleh. berita itu mempunyai unsur 5W1H seperti itu. Kemudian caranya adalah dari semuanya. Ini kan 5W1H. Saya sudah membuat contoh baliknya sudah. Sudah belum? 5W1. Ini. Santel tambah ada. Ini langsung dipraktekkan saja. Besok berarti kalau Ustadz nanti ada peristiwa yang disambungkan saja sebenarnya. Kita misalnya hari ini. Hari ini what ya? Pertama kan what. What itu apa? Apa? Kalau hari ini ya kita mencontohkan hari ini what kita adalah pesantren Ramadan. Kan seperti itu. Besok kalau ada peristiwa lain, kalau misalnya malam hari ini adalah pelatihan jurnalistik misalnya seperti itu, nanti kita sesuaikan saja. Nanti yang lain-lain kita sesuaikan. Kemudian who, siapa kan? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kan seperti itu. Kalau di sini, kalau di sini who kita, yang pertama kita sebut adalah harus lembaga sini. Itu apa ini? Satria kita. Satria kita, itu namanya itu benar. Oh ya, pokoknya itu satria kita itu nanti saudara harus dicantumkan pertama. Mengapa? Ketika nanti orang di luar sana itu mendengar pertama adalah satria kita, nanti dia langsung terngiang-ngiang, nanti diulang. Kalau menurut tata bahasa diulang itu tidak baik, tetapi kalau seorang humas itu kita harus mengulang-ulang. Mengapa? Itu biar terekam memori oleh seorang pembaca. Nanti kalau misalnya media mainstream mau mengedit, silahkan mengedit, tetapi kita mandan nakal sedikit lah, diulang, karena kepepet-pepet. Syukur-syukur kalau saya nakalnya itu gini, Suara Merdeka itu deadline-nya itu jam 2. Ketika saya mengirim kok walaupun selesai jam 11, saya kirim jam 11, pasti saya masih dikritik, dipaidu. Ini kurang ini. Tetapi saya nggak nakal, ngirimnya setengah 2 saya kirim. Kalau misalnya setengah 2, tidak banyaklah yang diedit karena dia wartawannya saya kirim rilis itu sudah dikejar harus segera dikirim. Ini nanti juga bisa dipraktekkan. Ya, nakal-nakalnya kan bukan nakal untuk bohongin ini ya. Ini strategi biar tulisan kita itu yang minimal seandainya tidak 100% ya 70% itu sudah pesan kita sampai gitu loh. Ya, nanti setelah ini ya. Jadi SD kita itu nanti diulang-ulang. Misalnya kepala sekolah namanya siapa, ya. Karena kewajiban kita tadi adalah membuat citra positif dan juga otomatis juga mengenalkan kan siapa yang ada di situ. Kan seperti itu tadi harus nanti kepala sekolah itu namanya siapa, kemudian yang terlibat lagi adalah ketua panitia, namanya siapa, seperti itu nanti kita sambungkan. Ya, kemudian guru pembimbing kalau perlu, ya. Kalau untuk media sendiri, Ustadz Badar dan juga adik semuanya, ini nama-nama ini perlu selalu disebutkan. Karena tadi kita kan ingin membuat atau mengenalkan lembaga kita. Ketika itu sering kita tuliskan, sering kita sebutkan, maka pelan namun pasti lembaga ini akan dikenal. Ya, lembaga ini akan dikenal. Kalau perlu misalnya SD-nya satria kita itu yang terletak di jalan apa nih? Jalan kampus Karangsalam ya, jalan Karangsalam itu selalu kita tuliskan itu biar orang di luar sana terngiang-ngiang SD kita itu berada di jalan Karangsalam ya, walaupun nanti akhirnya masuk kan gitu kan, minimal kan bisa terbayangkan dulu, atau sekitar Umbiku misalnya seperti itu selalu kita sebut gitu. Kemudian ada guru pembimbing, misalnya nanti ada peserta, kita sebutkan berapa peserta. Kemudian adalah seandainya ada materi, ada narasumber,
itu bisa disebut bisa tidak. Begini, ini adalah reportase ya Bapak semuanya. Artinya ini adalah bahan berita. Bahan ini belum tentu semuanya kita masukkan dalam berita. Tetapi apapun yang ada itu harus kita tuliskan. Nanti akan mudah untuk menulisnya seperti itu. Kemudian sudah, ini hubungannya sudah, where. Nanti ini sepakati where-nya itu di mana. Kalau kita sepakat bahwa yang nanti where-nya adalah gedung satria kita, pakailah gedung satria kita itu. When-nya karena pesantren ini dilaksanakan Selasa sampai dengan Kamis, kita menulisnya seperti itu. Kalau zaman dulu, zaman kolonial ya, ini kan Ustadz ini kan era sudah milenial. Kalau zamannya saya menulis tanggal itu 22 garis miring 3 huruf tutup seperti itu. Itu zamannya di media cetak kakak semuanya, karena katanya pelit banget. Setiap kata itu harus mempunyai nilai rupiah, makanya ada singkatan-singkatan itu. Tapi untuk media online sekarang itu masih dipakai, tetapi sudah banyak yang memakai yang langsung seperti ini. Ya, Kak Budin kalau saya protes itu kalau dengan pernah diprotes saya sebenarnya bukan itu, tetapi saya zaman kolonial ya. Teorinya seperti itu. Mengapa kok hanya disebutkan 22 garis miring 3? Karena sebenarnya setiap berita itu di awal berita itu adalah news. News adalah sesuatu yang baru. Jadi peristiwa hari ini nggak mungkin kita kirim atau kita beritakan tahun depan. Makanya tidak perlu dituliskan tahunnya. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian sudah mulai nanti ini adalah disesuaikan dengan apa maksud tujuan ini, mengapa ya. Nanti ini yang ngomong harus narasumber. Narasumbernya itu siapa dari semuanya atau ustaz-ustazah? Kalau dibaca di jurnalistik itu ada orang paling utama ya, OPU katanya. Orang paling utama itu siapa sih? Kalau di lembaga ini paling utama kepala sekolah, kepala lembaga ini misalnya. Seandainya tidak, wartawan nggak mungkin terus nggak mendapat informasi. Kalau tidak ada kepala sekolah misalnya, harus mencari ketua panitia. Kalau tidak ada lagi misalnya pembinanya atau guru pembimbingnya, harus seperti itu. Makanya nanti yang menjelaskan maksud tujuan kegiatan ini adalah narasumber. Tidak boleh nanti penulis itu menulis sendiri maksud tujuan walaupun sudah tahu nggak ada narasumbernya. Itu namanya penulis beropini dan itu dilarang ya. Penulis kewajibannya hanya menulis, tidak boleh beropini sendiri seperti itu. Ini ada beberapa baik. Yang pertama adalah menyambut bulan suci Ramadan, kemudian memotivasi kebanyakan memotivasi anak-anak untuk belajar, berlatih dan berkreasi dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Ini saya kemarin ini membaca dalam surat permohonan ada kalimat ini, jadi nanti saya mengambilnya ini. Tetapi ini sebenarnya harus kita peroleh dari seorang narasumber. Narasumbernya tadi siapa ya? Tadi OPU tadi, kepala lembaga atau ketua panitia atau pembinanya seperti itu. Kemudian yang hanya adalah how itu bisa how much, berapa banyak peserta atau kegiatan apa saja seperti itu. Setelah ini nanti kita baru bisa menyusun sebuah berita. Ketika ini sudah kita dapatkan ya, berarti kalau adik-adik semuanya nanti menjadi seorang reporter, nanti harus mendapatkan orang yang bisa menceritakan dalam peristiwa itu ya. Nanti misalnya dalam kelompok itu kok akan mengenalkan masing-masing pembimbingnya, berarti nanti semua pembimbing adalah menjadi narasumber.
Nanti semuanya harus menceritakan itu seperti itu. Tuh, semuanya. Selanjutnya ini terkait dengan struktur berita. Ini seperti ini. Ya, ada judul berita, kemudian ada deadline. Kalau deadline sekarang juga sudah tidak terlalu penting. Mengapa tidak terlalu penting? Ini deadline adalah berita itu diterbitkan atau berita itu diperoleh atau disusun seperti itu. Tetapi kalau sekarang dengan adanya media online ini tidak penting lagi. Mengapa? Ketika kita mengupload sebuah informasi atau berita itu, secara otomatis media itu akan menyebutkan menit, bahkan jam sekian, menit kesekian, detik kesekian itu sudah muncul. Jadi ini menjadi tidak penting lagi. Kemudian ada teras berita atau lead, dan kemudian ada isi. Bingung ya, Dik? Aku bingung jadi ya menyampaikan ke siapa ya? Ke ini aja makanya. Minimal nanti ini tentang judul berita. Judul berita kalau zaman kolonial kembali ya. Nanti ini tapi harus dipahami dulu untuk ustadz-ustadzah. Kalau dulu judul berita itu maksimal 8 kata. Ya, maksimal 8 kata. Kalimat aktif. Minimal berarti tadi who dan what. Ya, who dan what. Kemudian aturan lain itu nanti ini kita jangan disangkal dulu nanti misalnya kalau sekarang judulnya kok beda. Nanti ini menjadi beda ketika kita sudah bisa membuat judul normatif ini. Nanti kita bisa membuat judul yang seperti sekarang. Misalnya menjadi ini loh yang dilakukan SD kita menghadapi bulan Ramadan boleh seperti itu. Tapi normatifnya adalah misalnya bulan pertama. Berarti satria kita misalnya menggelar pesantren Ramadan itu pasti normatifnya bagus. Apa yang kita sampaikan orang sekali membaca itu sudah tahu satria kita menggelar pesantren Ramadan. Judulnya itu sudah cukup kan? What kan seperti itu. Misalnya dari peserta, misalnya berapa santri ikuti pesantren Ramadan, kan gitu, boleh. Intinya bolak-balik seperti itu. Ini para ustadzah, ustadzah saya kira paham lah, tapi nanti dipraktekkan, kalau belum bisa dipraktekkan nanti Ustadz Budin juga sudah lulus ya. Walaupun sudah mengikuti pelatihan saya sekali, beliau sudah langsung lulus. Kira-kira sekarang kalau kemarin beberapa pelatihan kemarin sudah no edit saya, sudah mengikuti alur saya, tetapi beliau nggak baper. Awal-awalnya ngomongin tidak boleh beropini Kak Budin, ini harus ada narasumber. Beliau akhirnya ngikutin. Akhirnya sekarang betul-betul, makanya tadinya diisi beres baik katanya saya harus main aja lah. Akhirnya udah saya niati saya harus bersilaturahmi begitu aja. Ya, itu kayak semuanya. Judul seperti itu. Yang pasti kalau di media panjenengan, saya menyarankan jangan yang aneh-aneh dulu. Satria kita menggelar pesantren Ramadan, terus pasti akan menarik. Jaminan pasti menarik. Dan orang di luar sana, keren ya kegiatannya ya. Mau Ramadan anak-anak sudah dimulai untuk mengikuti pesantren seperti itu. Itu sudah mempunyai titik yang sangat bagus ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang namanya lead ya. Deadline ini enggak saya biasa perlu sampaikan. Kalau dulu seperti ini misalnya Suara Purwokerto, Radar Banyumas pasti juga seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak perlu lagi, karena setiap kita mengupload berita itu untuk tanggal dan sebagainya itu sudah muncul di media sosial kita maupun di media mainstream yang akan kita kirim itu. Kemudian sekarang adalah tentang teras berita. Ini dan semuanya untuk teras berita adalah bagian berita yang terletak
di alinea atau paragraf pertama sampai dengan kedua. Ini biasanya atau diupayakan, ini menjadi penting dan tidak penting. Ini katanya adalah 30 sampai 35 kata, ya. Karena ini paragraf, maka diupayakan lebih dari satu kalimat seperti itu. Ini kira-kira seperti itu. Artinya kalau lead hari ini, misalnya berita hari ini, tadi diulangi sesuai judulnya itu misalnya. Kalau kita mau sepakat satria kita menggelar pelatihan jurnalistik, itu diulang aja nggak apa-apa, ya. Satria kita menggelar pesantren Ramadan yang dilaksanakan berarti hari ini ya, Selasa sebenarnya Kamis ya, Selasa Kamis tanggal seperti itu. Kemudian kegiatan diikuti misalnya atau dibuka oleh misalnya kepala sekolah, disebutin namanya siapa, diikuti berapa anak, itu sudah cukup menjadi lead kita. Kalau ustaz-ustazan ini kayak ini sudah tahu semua ya Kak? Sudah? Tapi kira-kira nyambung ya nanti ya. Nanti intinya seperti itu, nanti kita coba. Nanti biar kita nggak apa, nanti kita harus aja lah. Ini sebenarnya jurnalis itu seperti ini, logika anunya loh ya, apa namanya? Nanti biar paham ya, bahwa di pertama itu 5W1H-nya itu hampir ada, ya. Satria kita, kalau nanti kakak-kakak semuanya kan belum ngerti nih, satria kita kan belum paham, berarti dipanjangkan dulu, ya, biar orang yang pertama kali membaca itu, kalau satria kita nanti kita juga akan kepanjangan orang itu nggak hafal. Ya kalau kita hafal, tetapi kalau orang lainnya nggak hafal, maka harus dipanjangkan dulu di paragraf pertama. Nek judul bisa disingkat, tetapi di bawahnya itu di lead itu harus ada kepanjangan, termasuk semua apapun yang disingkat-singkat itu harus dipanjangkan dulu, baru paragraf berikutnya itu boleh disingkat karena atasnya sudah menjelaskan singkatan itu sudah dipahami itu. Kemudian itu untuk leadnya ya, tadi sudah SD kita, satria kita tadi sudah melaksanakan kegiatan ini, dilaksanakan kapan, diikuti oleh berapa peserta. Kemudian untuk isi, ini untuk isi, ini adalah penjelasan. Dan siapa yang menjelaskan? Ini adalah sumber berita tadi. Misalnya kemarin seandainya yang membuka tadi adalah kepala sekolah, kita pamerkan kepala sekolah dulu. Kepala sekolah satria kita misalnya, atau SD kita atau apalah, nanti kita kakak semuanya yang lebih paham, disebutin namanya. Misalnya berpesan bahwa pelatihan ini untuk apa itu sebutin. Nanti yang pertama tujuannya adalah ini mengenalkan kepala sekolah kita. Juga biar nanti kalau sejak digital juga akan muncul, tetapi yang intinya sejak awal kita sampaikan, kita adalah akan memamerkan, akan menonjolkan lembaga ini biar semakin dikenal oleh khalayak ya. Nggak usah berpikir ya nanti pamer temen, enggak. Kalau zaman sekarang harus pamer kan gitu ya. Pamernya kan bukan pamer sesuatu yang dilarang kan, seperti kan ada beberapa yang dilarang, tetapi untuk mengenalkan lembaga itu kan menjadi kewajiban. Menjadi kewajibannya apa semuanya? Karena di kita itu ini sudah menjadi lembaga publik, ya. Lembaga publik kadang-kadang ada katakanlah yang anggaran itu harus dipertanggungjawabkan. Termasuk misalnya kegiatan hari ini. Ini kan bisa jadi ini orang tua memberikan kontribusi. Ketika anak-anak ini adalah ada peristiwa rangkaian kegiatan itu pasti dipublikasikan misalnya, nanti pasti orang tua akan semakin yakin bahwa apa yang dikontribusikan itu bermanfaat baik untuk putranya maupun untuk lembaganya, kan seperti itu. Jadi kalau generasi sekarang itu ini bukan untuk
pamernya itu untuk sesuatu yang tidak baik, tapi untuk kegiatan yang positif. Seperti itu. Ini untuk isi berita. Jadi nanti yang pertama adalah kepala sekolah memberikan pesan apa yang bagus. Misalnya tadi dibuka kepala sekolah. Misalnya yang membuka adalah kepala atau ketua panitia. Yang ketua panitia menyampaikan pesan positif yang disampaikan pada kegiatan ini. Seperti itu. Kemudian lanjutnya ini ada selanjutnya lagi terkait masih isi. Ini kan rangkaiannya panjang, ya, rangkaiannya panjang. Jadi nanti bisa diceritakan bahwa rangkaian dari kegiatan pesantren ini adalah, misalnya banyak kan, termasuk malam hari ini. Misalnya dikatakanlah tadi ada dai cilik, misalnya. Bisa dai cilik itu dibuat berita sendiri. Misalnya ada tentang dai cilik tadi, misalnya pesertanya berapa orang, syukur-syukur ada juaranya. Jadi besok itu banyak cerita tentang pesantren kilat ini. Misalnya ada istilahnya lomba, dai cilik apa? Lomba? Kompetisi ya. Kompetisi. Ya, buatlah kompetisi dai cilik itu. Seandainya ada juaranya, besok itu disebutkan. Biar suatu saat akan menjadi jejak digital adik-adik yang menang ini minimal akan menjadi cerita. Kalau dia nanti menjadi kiai kondang atau menjadi orang terkenal, minimal saya pernah sekali menjadi seorang dai cilik di SD kita, kan seperti itu. Nanti jadi di hari peristiwa ini bisa dibuat berita yang sangat banyak. Kalau untuk medianya sendiri, ya, untuk media sosial sendiri itu boleh banget ya, bahkan malah harus seperti itu. Syukur-syukur nanti kalau memang gaya beritanya atau gaya informasinya berbeda-beda, nanti saya bantu untuk dikirimkan di media mainstream. Mengapa saya berani seperti itu, Mas, Mbak, adik-adik semuanya? Kebetulan saya adalah seorang humas ya, humas di BMK. Saya kancani wartawan pirang-pirang, ya, kancani wartawan pirang-pirang, sehingga untuk nitip berita itu gampang, begitu. Oke, jadi semuanya seperti itu. Saya sekarang kita pengambilan gambar saja. Ini kan dianggap menulisnya seperti ini aja dulu. Nanti sambil jalan kita ikuti atau kita mencoba menulis. Kalau nanti para ustadz-ustadzah menyampaikan ke saya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Nanti kemudian menulis sendiri-sendiri. Dan minimal nanti peristiwa hari ini juga masuk media mainstream seperti itu. Sekarang saya mencoba berharap, karena ini ada foto pengambil gambar ya, saya mengajak lah, menyampaikan saja lah. Kak Budi nanti saya ambilkan ya, biar nanti saya masuk TV gitu. Seperti ini, kita mencoba dari semuanya, kita mencoba mengambil gambar. Nanti yang kira-kira besok kegiatan akan dilaksanakan ya. Nanti dilaksanakan adalah kalian besok berusaha menjadi seorang reporter ya. Seorang reporter cocok apa? ya, seorang